Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak laki-laki miskin membantu wanita tua menaiki tangga, kemudian mengetahui tangga itu mengarah ke rumah barunya senilai 26 miliar. Dikutip dari erabaru.net, seorang anak laki-laki miskin memutuskan untuk membantu seorang wanita tua menaiki tangga, meskipun teman-temannya memperingatkan dia untuk tidak melakukannya. Pada akhirnya wanita itu membalas kebaikannya dengan memberinya rumah baru. Rick adalah anak laki-laki berusia 7 tahun yang senang bermain di luar ruangan bersama teman-temannya. Mereka tinggal di kota pedesaan kecil di mana pondok-pondok kecil berbaris di pertanian tempat orang tua mereka bekerja. Lebih jauh di jalan di mana mereka semua tinggal adalah sebuah rumah tua yang diselimuti tanaman hijau. Ada banyak pohon di dekat mansion. Jadi Rick dan teman-temannya senang menghabiskan waktu di sana memanjat pohon dan memetik buah. Sebelum Anda bisa sampai ke mansion, ada tangga semen yang harus Anda panjat untuk sampai ke pintu depan. Sisi-sisinya ditata dengan indah dengan bunga berwarna-warni dan sayuran segar, membuatnya tampak langsung dari film fantasi Hollywood. Saya mendengar seorang wanita tua tinggal di sana, kata salah satu teman Rick suatu hari sambil mengawasi rumah dari jauh. Aku dengar dia penyihir, salah satu temannya menambahkan. Sejak hari itu mereka terus mengawasi mansion, berharap tidak bertemu dengan penyihir yang konon tinggal di sana. Suatu hari bagaimanapun Rick mendengar bentuk keras datang dari arah mansion. Mungkinkah wanita tua itu? Katanya berlari dari bawah pepohonan untuk memeriksa siapa orang itu. Teman-temannya mengikutinya, penasaran dengan suara yang baru saja mereka dengar. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah wanita tua itu, anak-anak lelaki itu ketakutan. Wanita tua itu batuk dan hampir tidak bernafas saat dia menaiki tangga menuju mansion. Rick memutuskan untuk membantu wanita tua itu, menyadari bahwa dia mengalami kesulitan. Apa yang akan kamu lakukan? Teman-temannya memanggilnya. Jangan sentuh dia. Rick menolak untuk mendengarkan teman-temannya dan berusaha membantu wanita tua itu. Halo Bu, ada yang bisa saya bantu menaiki tangga? Dia bertanya padanya. Wanita tua itu tersenyum. Terima kasih nak, aku akan sangat menghargai itu. Wanita tua itu mencengkeram lengan Rick saat mereka berjalan menaiki tangga. Dia mengungkapkan bahwa dia berusaha pergi ke toko kelontong untuk membeli beberapa barang, tetapi tidak memiliki energi untuk melanjutkan. Saya tidak menyadari bahwa itu akan menjadi perjalanan yang panjang, akunya. Rick merasa tidak enak pada wanita tua itu bukan hanya karena dia mengalami masa-masa sulit, tetapi karena dia dan teman-temannya salah menilainya. Aku belum pernah melihat orang keluar dari mansion sebelumnya, jadi aku terkejut saat mendengarmu batuk. Aku dan teman-temanku selalu memanjat pohon di dekat rumahmu. Rick berbagi. Nama saya Rick, tambahnya. Ya Rick, saya senang kamu mendengar saya hari ini karena saya tidak tahu bagaimana saya akan menaiki tangga ini sendirian. Nama saya Ellison, jawab wanita tua itu. Ketika mereka sampai di atas tangga, Ellison merasa lega. Saya semakin tua, komentarnya. Masuklah, aku akan memberimu susu dan kue, katanya kepada Rick yang dengan senang hati menurut. Rick terkejut melihat seberapa besar rumah Ellison. Itu memiliki serambi di samping tangga besar yang menuju ke lantai 2. Saya belum pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya, katanya dengan takjub. Kamu tinggal di mana, Rick? Ellison memutuskan untuk bertanya sambil berjalan ke dapur. Saya tinggal di salah satu pondok pertanian di dekatnya. Saya hanya memiliki ibu saya yang tersisa.
Ketika saya melihat Anda mengalami kesulitan menaiki tangga, saya ingat nenek saya. Saya sangat merindukannya dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Anak itu mengakui. Alison tersenyum sambil memberikan Rick sepiring kue hangat dan segala susu panas. Kamu anak yang manis. Aku yakin nenekmu sangat mencintaimu. Setelah Rick melahap beberapa kue di piring, dia melihat sekeliling ruangan dan melihat tidak ada orang lain yang tinggal di rumah selain Alison. Apakah kamu tinggal sendirian, Nyonya Alison? Di mana anak-anakmu? Dia bertanya. Saya punya pembantu yang biasa datang setiap hari karena saya punya masalah jantung dan sulit untuk pindah. Minggu ini dia berhenti karena dia pindah ke negara bagian lain. Saya belum dapat menemukan penggantinya. Itulah sebabnya saya perlu melakukan sesuatu sendiri, jelasnya. Kamu tahu, aku tidak pernah punya anak. Aku sangat mencintai suamiku. Dan ketika dia memutuskan dia tidak ingin punya anak untuk fokus pada kerajaan bisnisnya, aku dengan senang hati menyetujuinya. Katanya mengambil kue dari piring Rick dan menggigit untuk dirinya sendiri. Rick merasa kasihan pada Alison. Dia adalah seorang wanita berusia 91 tahun yang tinggal sendirian dan tidak ada yang merawatnya. Dia ingin membantunya. Aku bisa menjadi penjagamu untuk saat ini. Ketika kamu perlu pergi ke toko, aku bisa pergi bersamamu dan mengantarmu pulang. Maukah kamu? Dia bertanya pada wanita tua itu yang hanya bisa tersenyum. Aku akan menyukai itu, anak manis. Terima kasih, bahkan telah menawarkan. Kamu sangat baik, katanya sambil memeluk Rick. Rick dan Alison setuju bahwa mereka akan pergi ke toko kelontong setiap hari Jumat bersama. Rick akan pergi ke rumah Alison untuk menjemputnya dan membimbingnya menuruni tangga. Kemudian mereka akan memanggil taksi dan pergi ke toko dan kembali bersama. Setelah selesai mereka akan naik taksi lain pulang dan Rick akan membawa belanjaan menaiki tangga sambil membimbing Alison. Aku sangat senang bertemu denganmu, Rick. Kamu dikirim dari surga, kata Alison padanya. Rick dan Alison pergi berbelanja selama berbulan-bulan sampai Alison tidak keluar rumah suatu hari nanti. Pintunya terkunci dan tidak ada yang datang untuk membukakan pintu. Rick menjadi khawatir dan mulai gugup. Bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Dia pikir. Dia menunggu di luar pintu kalau-kalau Alison muncul. Namun berjam-jam berlalu dan tetap saja tidak ada yang keluar. Kemudian sebuah mobil hitam berwarna melaju ke properti. Dia bergegas menuruni tangga mengira itu Alison. Yang mengejutkan, di dalam mobil ada seorang pria dalam setelan bisnis dengan ibunya. Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya. Ini tentang wanita tua itu, jawabnya. Ayo masuk ke mobil, kita harus pergi ke suatu tempat. Jantung Rick jatuh dan perutnya mulai melilit. Apa yang terjadi padanya, Bu? Apakah dia baik-baik saja? Dia bertanya. Kamu akan lihat, sayang, jawabnya pelan. Mereka akhirnya diturunkan di kantor pengacara. Di sana Rick melihat Alison. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu padamu, Alison, katanya, berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Maaf, aku membuatmu takut, Rick. Kamu tahu, hari ini aku pergi menemui ibumu. Aku ingin berterima kasih padanya karena telah membesarkan anak laki-laki yang baik hati dan memberitahunya tentang perhatian yang telah kamu tunjukkan padaku beberapa bulan terakhir ini, ungkap Alison. Aku meminta ibumu untuk menjemputmu bersama pengacaraku, sehingga aku bisa bertemu kalian semua di sini. Kami di sini karena aku ingin berterima kasih, Rick. Terima kasih telah berbagi hatimu yang murni dan baik denganku. Anak-anak bisa sangat kejam, namun disinilah kamu, bukti bahwa orang baik masih ada di dunia, tambahnya. Setelah Alison berbicara, pengacaranya mengungkapkan bahwa dia ingin meninggalkan rumahnya senilai 1,8 juta dolar, sekitar 27 miliar rupiah, kepada Rick. Rick dan ibunya tersentak mendengar kabar ini, sulit dipercaya. Jika kamu tidak keberatan, aku tidak punya tempat tinggal lain.
jadi aku akan terus tinggal bersamamu dulu. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak punya waktu lama untuk hidup, kata Allison sedih. Rico menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu, Nyonya Allison. Kamu akan hidup bertahun-tahun lagi. Ibuku dan aku akan menjagamu. Kami adalah keluargamu, katanya sambil memeluknya. Allison hidup sampai dia berusia 103 tahun. Dia memanfaatkan tahun-tahunnya sebaik-baiknya, menghabiskan waktu berkualitas bersama Rick dan ibunya, Lisa, yang dengan senang hati merawatnya dan menghujaninya dengan cinta. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Apa yang terjadi, maka terjadilah. Kebaikan selalu dihargai. Rick ingin membantu Allison dengan niat murni. Tidak tahu dia akan diberi imbalan atas kebaikan yang dia tunjukkan. Selalu memilih untuk menjadi orang baik dan membantu mereka yang Anda bisa. Rick dapat dengan mudah meninggalkan wanita tua itu sendirian ketika dia pertama kali melihatnya batuk di dekat tangga. Tetapi dia memastikan untuk membantunya dan itu membawa banyak berkah baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.